Baiklah, terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita, tentunya kita membaca doa terlebih dahulu supaya kegiatan kita dilancarkan dari awal sampai akhir ya. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan kita, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya kegiatan kita dilancarkan dari awal sampai akhir. Siapa yang memimpin doanya? Faldi. Silakan Faldi. Jadi untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada Ifaldi yang telah memimpin doa. Selanjutnya, tentunya sebelum kita memulai kegiatannya, alangkah baiknya untuk kita saling mengenal terlebih dahulu. Oke? Nah, cara perkenalannya itu namanya itu dinamai dengan rangkai nama. Rangkai nama maksudnya pertama nanti masing-masing Ananda itu disuruh memperkenalkan nama panjang, nama panggilan, terus hobi. Atau ada opsi yang lain selain hobi? Makanan boleh? Hobi aja enggak, Bu? Hobi aja. Hobi aja. Hobi aja. Oke. Nah, caranya seperti ini. Nanti perkenalkan, ucapkan salam terlebih dahulu. Selanjutnya bagi yang non itu silakan langsung aja, gitu kan? Kalau bagi yang muslim itu silakan ucapkan salam terlebih dahulu. Sebutkan nama panjang, nama panggilan, terus hobi. Dan nantinya itu akan dilanjutkan oleh temannya. Contohnya kayak gini, mulai dari Giksa, nama Giksa, terus panggilan Giksa, hobi Giksa. Nah, nanti dilanjutkan oleh Buana, tapi Buana lagi itu membaca nama Giksa dan juga menyebutkan hobi Giksa. Paham? Apa Bu? Belum Bu? Diulang lagi penyebutannya. Kan tadi kan Giksa udah memperkenalkan diri. Nah, tiba di Buana, itu Buana dulu menyebutkan nama Giksa, dengan Giksa, terus hobi Giksa, baru nanti Buana memperkenalkan diri. Begitu seterusnya. Bilang banyak itu. Ya, emang dia banyak kan. Tapi setelah sampai di Gilang nanti dibalik lagi. Terakhir di Giksa. Dora perkenalkan Giksa, Buana. Iya, Dora perkenalkan Giksa, Buana, baru dia nanti dengan juga seperti itu. Contoh, nama ibu Ruji, panggilan ibu Ruji, hobi ibu contoh bermain badminton. Nanti di Giksa juga kayak gitu. Nama ibu Ruji, panggilan Ruji, hobi main badminton. Terus Giksa lagi, nama panjangnya siapa, panggilannya siapa, hobinya siapa. Nanti diambil lagi dari Buana. Tapi Buana harus dari ibu juga dulu kalau seandainya ibu yang mulai. Nah, perkenalannya dari ibu atau dari Kami aja. berarti ibu yang terakhir? Iya, Bu. Berarti ibu yang nyebut ya? Iya, Bu. Betul banget, Bu. Betul, Bu. Siapa dulu? Giksa imut lucu banget. Bisa? Enggak, bisa. Ini aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Giksa Rustina, panggilan Giksa, hobi tiduran. Nama Giksa, hobi tiduran. Perkenalkan nama saya Atika, panggilan Buana, hobi jalan-jalan. Nama Gitsa, hobi tiduran. Nama Buana, hobi jalan-jalan. Perkenalkan, nama saya Marcella Dora, panggilan Dora, hobi membaca. Nama Giksa, hobi tiduran. Nama Buana, hobi jalan-jalan. Nama Dora, hobi membaca. Perkenalkan, nama saya Linggan Harusnya Sinajunta, bisa dipanggil Linggan, hobi memasak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Giksa, hobi tiduran. Nama Buana, hobi jalan-jalan. Nama Dora, hobi membaca. Nama Linggan, hobi memasak. Perkenalkan, nama saya Lady Trisaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Gisa, hobi jalan tiduran. Nama Buana, hobi jalan-jalan. Nama Dora, hobi membaca. Nama Linggan, hobi memasak. Nama Lady, hobi membaca. Perkenalkan, nama saya Zulfikar. Hobi saya melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Gitsa, hobi tiduran. Nama Buana, hobi jalan-jalan. Nama Dora, hobi membaca. Nama Linggan, hobi memasak. Nama Lady, hobi membaca. Nama Bang Fikar, hobi melihat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi, panggilan saya Rifaldi, hobi saya lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Gitsa, hobi tiduran. Nama Wana, hobi jalan-jalan. Nama Dora, hobi membaca. Nama Linggan, hobi memasak. Nama Lady, hobi membaca. Nama Fikar, hobi melihat. Nama Rifaldi, hobi lari. Perkenalkan, nama saya Raken. Hobi saya duduk-duduk di sawah. Nama Gisa, hobi tiduran. Nama Wana, hobi jalan-jalan. Nama Dora, hobi membaca. Nama Linggan, hobi memasak. Nama Lady, hobi membaca. Nama Fikar, hobi biliar. Nama Faldi, hobi jogging lari. Nama Rakem, hobi duduk di sawah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Laris. Hobi saya main motor. Naik motor. Nah, sekarang giliran ibu, berarti Gisa hobinya tiduran, Buana hobinya jalan-jalan, Dora hobinya membaca, Linggan hobinya memasak, Lady hobinya membaca, Fikar hobinya main biliar, Rifaldi hobinya lari, Rakem hobinya duduk di sawah, dan Rifaldi hobinya Gilang hobinya main motor. Gilang. Dah, apakah sekarang dari anak-anak semua sudah saling kenal satu sama lain? Sudah, Bu. Sudah kenal banget, Bu. Oke, baik. Kita lanjut kegiatan kita selanjutnya. Kegiatan kita bernama itu BKP. BKP itu adalah singkatan dari bimbingan kelompok. Nah, sekarang sedikit Ibu jelaskan tentang apa itu BKP. BKP adalah salah satu strategi layanan yang ada di bimbingan dan konseling yang mana memanfaatkan dinamika kelompok dan itu ditujukan kepada sekelompok orang itu berkisar antara 8 sampai 10 orang. Tujuannya apa sih, Bu? Nah, tujuannya tentunya untuk mendapatkan informasi terbaru dan juga menambah pemahaman baru terkait dari apa yang telah kita bahas nantinya. Dan fungsinya apa dari mengikuti layanan ini, Bu? Tentunya banyak fungsi, baik itu dari fungsi pemahaman kita dapatkan, dari fungsi pencegahan nanti terkait dengan informasi yang telah didapatkan gitu. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya itu seperti apa setelah kita membahas materi yang akan kita bahas nantinya. Apakah sampai di sini paham atau ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Paham banget, Bu. Paham. Dah. Atau Ibu ada yang kecepatan ngomongnya? Tidak. Kalau ada yang merasa kecepatan boleh dikode supaya nanti Anda semua mengerti dengan apa yang telah Ibu sampaikan, ya. Oke, Bu. Nah, selanjutnya nanti ketika kita membahas suatu topik, tentunya ada hal-hal yang agak urgent atau hal-hal yang sensitif mungkin. Dan itu apapun bentuk informasi yang kita dapatkan di dalam ruangan ini, itu cukup kita yang ber-10 orang ini saja yang mengetahui. Itu tidak boleh disebarluaskan kepada pihak yang lain. Cukup kita dalam ruangan ini saja dan habisnya dalam ruangan ini juga. Apakah semuanya mengerti? Mengerti. Dan di dalam BKP ini
Artinya topik tugas itu apa? Yang kita bahas pada saat ini itu adalah hal-hal yang benar-benar di booming di masyarakat pada saat ini. Makanya ibu bilang itu tugas. Kalau seandainya ada besok kegiatan seperti ini lagi, itu boleh dari anda semua. Nanti topik bebas. Ya, apakah sampai sini paham? Atau Paham, Bu. Paham? Ya, apakah siap untuk memasuki kegiatan? Siap. Ya. Ya, topik yang akan kita bahas pada saat ini adalah dampak berbelanja online. Apakah dalam pikiran itu berbelanja online itu tidak asing lagi dalam perkembangan dunia saat ini ya? Ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk berbelanja online. Dan itu tidak hanya barang saja, tidak hanya benda saja. Bahkan sekarang mungkin ada yang bisa berbelanja online itu dalam bentuk judi kan? Ada nggak? Ada. Ada. Betul banget. Ada. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apa itu yang dimaksud dengan berbelanja online? Kegiatan pembelian barang atau jasa di media Kegiatan apa ya? kegiatan pembelian barang atau jasa di media internet. Kegiatan pembelian barang atau jasa di media internet. Apalagi selain yang disampaikan Linggar? Mungkin saya bisa menjawab. Bu. Apa? Coba dibagi. Berbelanja online adalah aktivitas jual beli yang dilakukan melalui internet untuk membeli barang atau jasa dan penjual tanpa perantara. Tanpa apa? Perantara. Oke, tanpa perantara. Ya, betul banget. Nanti bisa juga melalui aplikasi dan tinggalnya dibayar. Ah, ya Bu, betul banget. Dia nampak mana itu HP gitu. Nah, Oke, Pak. dan itu yang seperti yang telah disampaikan oleh Dipali tadi. Apakah ada pendapat yang lain tentang berbelanja online itu? Gak ada. Coba Dara, apa Dara? Menurut saya berbelanja online adalah kegiatan membeli barang atau jasa melalui perangkat digital seperti smartphone atau komputer yang memudahkan konsumen untuk berbelanja secara lebih praktis dan efisien. Secara lebih praktis dan efisien, ya. Itu yang disampaikan oleh Dora. Ada lagi pendapat yang lain? Seperti yang disampaikan oleh temannya tadi, apa sama? Sama, oke. Memang benar, berbelanja online itu adalah salah satu barang atau jasa yang dikonsumsi atau dibeli oleh seseorang di mana tujuannya tentunya untuk memenuhi kebutuhannya. Dan tetapi kebanyakan dari masyarakat itu menggunakan aplikasi berbelanja online itu bukan hanya untuk kebutuhan, tapi juga banyak untuk yang lainnya sehingga berdampak terhadap dirinya sendiri. Nah, selanjutnya, memang apa tujuan dari berbelanja online itu? Untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan dengan mudah dan nyaman. Untuk mendapatkan Barang jasa mudah dan nyaman. untuk mendapatkan barang jasa dengan mudah dan nyaman. Iya. Nah, yang lain apa lagi selain yang telah disampaikan Vika? Selain untuk mendapatkan barang dengan lebih mudah, apa lagi tujuan dari berbelanja online itu? Coba Dara. Salah satu tujuan berbelanja online adalah waktu yang efisien. Karena bila berbelanja online, konsumen bisa membeli barang atau jasa di kapanpun dan dimanapun tanpa perlu keluar dari rumah atau mengantri di toko. Itu pendapat dari si
banyak orang yang belanja online daripada pergi ke pasar untuk mencari sesuatu barang. Apakah dari anak-anak ibu ini juga punya kecanduan berbelanja online? Ya Bu. Iya. Ya, betul banget, Bu. Nah, sekarang coba ibu tanya, itu yang dibelanjakan itu dalam bentuk apa? Benda. Iya, maksud itu barang, tapi dalam apa? Maksudnya itu benda itu kayak yang lebih banyak dibeli itu apa? Baju. Oke, yang cewek baju itu apa? Modifan motor, Bu. Modif motor. Anak muda sekarang emang suka modif motor. Betul banget, Bu. Selain modif motor apa lagi? Balik kos kaki. Beli kos kaki. Kamu beli kos kaki juga di online? Aku tahu. Kamu gambar kos kakinya aja. Ikan apa yang dibeli ketika belanja online? Liar. Stick liar. Selain stick liar apa lagi? Kacamata Kacamata. Emang kamu hobi kalau kacamata? masih semua. Anak sekarang. Selain baju, yang apa lagi yang ada nggak pernah berbelanja online itu seperti cuman tertarik karena dia lucu? Iya. Ada. Ada Bu. Yang cewek pasti ada ya. Pasti. Ya, Bu, mungkin barangkali kamu kalau kita ada. Nah, Fadil? Tidak ada. Itu tadi kan yang cewek bilang itu karena ada yang lucu. Itu barangnya ketika ada sampai itu dipergunakan apa enggak? Atau cuma jadi pajangan aja? Pajangan aja. Setelah dibeli, setelah dipajang itu ada nggak perasaan menyesal? Ini kenapa sih aku harus beli dulu? Tidak. Itu cuma sekali. Berarti kebanyakan dari yang cewek tadi bilangnya membeli barang di online itu kebanyakannya lucu. Nah, sekarang coba kita hilangkan persepsi itu lagi. Mana yang sekarang ibu tanya, mana yang lebih penting itu kebutuhan daripada kemauan? Kebutuhan kan? Iya. Nah, sekarang coba utamakan kebutuhan daripada kemauan. Karena apa? Kalau dari prinsip ibu, ketika kita sudah membeli barang yang kita mau atau keinginan kita itu, nantinya kita akan kayak gini. Kenapa ya aku harus ini beli ini dulu, padahal ini yang lebih butuh. Pasti ada pemikiran kayak itu seperti itu. Kayak itu gitu. Kalau seandainya ada persepsi yang bilang karena lucu bu, ini bu, coba hilangkan persepsi itu lagi. Belilah barang itu sesuai dengan kebutuhan. Mau apapun itu bentuk barang, baju, tadi stick liar ya, ikan, alat motor lah, apalagi ini alat motor ya. Emang nggak rugi beli alat motor itu? Rugi. Ah terus kenapa nggak dibeli? Ya gaya aja. Nah, itu yang namanya tadi kata ibu tadi, kemauannya bukan kebutuhan. Coba kamu kumpulin duit ketika kamu beli alat motor itu berapa? Nah, bisa nggak kamu bayar SPP sekolah? Mama bayar. Iya, itu tahu mama bayar SPP sekolah kamu. Kalau dikumpulin duit kamu itu ketika kamu membeli alat motor itu bisa nggak bayar SPP? Bisa. Bisa. Nah, coba bayangkan. Bisa, Ji. Kita boleh, ibu tentunya tidak melarang anda semua untuk membeli keinginan, tetapi saran dari ibu itu utamakan kebutuhan kita. Karena setelah tamat SMA tentunya kita akan banyak beradaptasi dengan lingkungan baru. Dari Betul sekarang banget. cobalah untuk membantu diri kita sendiri dan cobalah tidak terus ketergantungan dengan orang tua. Kalau bisa itu enak loh kalau makan dengan hasil walaupun tabungan ya, bukan kita yang kerja, tapi dengan uang yang kita kumpulin itu akan enak rasanya, akan terbantu rasanya. Jadi ibu pesan itu jangan membeli barang sesuai dengan kemauan, tapi sesuai dengan kebutuhan. Bisa diterapkan? Bisa. Nah, sekarang kita masuk lagi, tentunya tadi kan ada tujuan. Ketika seseorang memiliki tujuan untuk berbelanja online, tentunya ada dampak terhadap dirinya. Baik itu dampak positif untuk dirinya maupun negatif. Nah, sekarang apa aja dampak positif yang dialami oleh seseorang ketika berbelanja online? Coba Linggan. Dampak positifnya ialah kenyamanan, perbandingan harga, dan penghematan waktu dan jasa. Adapun negatifnya ialah keterlambatan, barang tidak sesuai dengan deskripsi. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Oke, itu dari Linggan. Dari yang lain apa dampaknya? Enggak, coba yang persepsinya aja, walaupun mirip pasti ada. Mungkin yang mirip. saya bisa menjawab, Bu. Coba dari Bali apa?
Dampak positif buat belanja online itu praktis dan efisien, Bu. Pertama, Praktis Bu. dan efisien ya. Ya, dan yang kedua pilihannya bervariasi, Bu. Bervariasi. Ya, Bu. Berarti beda dengan toko yang Ah, sama. betul banget, Bu. Terus selanjutnya Dan juga banyak promo dan diskon, Bu. promo dan Nah, diskon. itu dia. Kalau negatifnya apa? Negatifnya mungkin negatifnya banyak penipuan, Bu. Penipuan Ya. ya. Tuh. Apalagi yang Rivaldi ketahui ketika Ramuni berbelanja online? Apa lagi? Pengalaman buruk, Bu. Pengalaman buruk. Nah, barang tidak sesuai dengan apa yang dipesan, Bu. Iya. Ah. Apalagi? Mungkin itu saja. Nah, itu dari Rivaldi dan Linggan. Dari yang lain ada enggak? Walaupun sama, pendapatnya itu boleh, tapi dengan bahasa berbeda. Gak mungkin cara penyampaiannya beda kan? Coba apa lagi? Yang coba renungi lagi ketika contoh nih ada sekeliling anda semua berbelanja online temannya suka berbelanja online, itu apa sih dampak yang terjadi terhadap temannya itu? Apakah dia boros jadinya? Ya. Nah, betul banget. Dora apa? Yang Dora pengalaman Dora ketika menghadapi kelihatan orang yang berbelanja online? Mungkin dari ketergantungan berbelanja online. Jadi apa-apa itu harus berbelanja online, mau beli sesuatu yang nggak terlalu penting berbelanja online, udah ke tokonya langsung. Berarti kalau menurut Dora tadi itu seseorang itu akan ketergantungan dia berbelanja online. Nah, selain dari yang telah sampaikan teman tadi, apakah ada yang lain lagi? Mungkin tidak ada. Berbelanja online ini bisa berpengaruh gak terhadap lingkungan sosialnya? Bisa. Bisa dalam bentuk apa? Pertengkaran. Boleh. Apa lagi? Pertengkaran kata Linggan. Apa bisa? Nih, contoh nih kita berbelanja online kan. Ah, nanti ada nih orang yang iri sama kita, itu bisa nggak berdampak pada hubungan kita sendiri? Bisa kan? Bisa, Bu. Nah, selain dari dampak yang telah kita bahas tadi, berarti berbelanja online adalah seseorang atau individu yang mana dia memanfaatkan suatu aplikasi di media sosial untuk mendapatkan barang dan jasa itu secara instan, secara mudah, dan tidak perlu lagi dia untuk pergi ke pasar untuk mencari barang yang dia inginkan, karena mungkin semuanya sudah ada di Shopee. Mungkin ya sekarang apa tuh aplikasi yang berani sekarang? Shopee, Tokshop, yang Facebook. lebih Tokopedia. Di Facebook bisa? Bisa, Bu. Ada marketplace-nya, Bu. Berarti banyak ya sekarang aplikasi itu, berarti ada di Facebook, Tokshop, Shopee, apa lagi? Tokopedia, apa lagi? Lazada, Bukalapak. Nah, betul banget. Itu dari 6 itu menurut Anda semua itu mana yang lebih tinggi apanya? Mungkin Shopee, ada yang Shopee, ada yang Tokshop. Facebook di dunia. Kalau bagi ibu tentunya Shopee ya, karena memang udah dari awal itu memang udah tinggi apa tingkatan apanya berbelanja masyarakat di sana. Karena apa aja bisa dijual di sana. Ya, dan juga banyak promonya. Ini juga promo. Iya, Bu, betul banget. Mungkin karena banyak promo mungkin tinggi apa ya? Mungkin Nilai yang dari betul. masyarakat ya. Betul banget. Oke. Nah, setelah kita membahas tadi tentang berbelanja online, selanjutnya mari kita melakukan SDGing terlebih dahulu untuk membangkitkan semangat dari Ananda. Oke, kan udah ibu suruh membawa pena? Udah. Udah, Bu. Udah. Coba sekarang ini kan berdua nih, berdua ini kan berempat kan? Nah, betul banget. Nah, berarti Gilang sama Rakem, Rivaldi sama si Ika. Nah, itu saling berhadapan duduknya. Nah, yuk saling berhadapan. Dan ini berapa orang? Berlima. Berarti ada yang bertiga, ada yang berdua. Oke? Nah, atau mau seluruhnya aja? Lurusnya aja lah. Seluruhnya aja boleh. Berat seluruhnya aja nggak apa-apa. Dia juga nggak akan bersentuhan juga nanti. Kayak gini. Dah coba luruskan dulu Lady sama Pika. Dah. Berarti Linggan sama Rivaldi. Dua Rakem sama Sidora Rakem. Orang ini bertiga. Dah, luruskan. Sip.
Sakit. Sakit. Sikat. Sikat. Kalau sakit pegang apa? Kalau sakit pegang perut. Oke. Kalau sikut pegang siku. Oke. Kalau sikat berarti siapa yang duluan mendapatkan itu, oke? Oke, Bang. Apakah kalau yang kalah itu mendapatkan hukuman? Janganlah dekat-dekat. Itu nanti cepat itu. Dah. Ada salah tak? Coba. Ausa. Dah. Ni lurus ibu ni. Cepat. Bertiga, maju. Dah. Siap-siap, oke? Apakah yang tidak dapat dikasih hukuman? Iya. Apa hukumannya? Oke. Menyanyi. Bernyanyi. Nyanyi, Bu. Bravo. Dah, nanti kita pikirkan hukumannya. Kita mau coba dulu? Bisa. Boleh bergerak. Iya, ini meluruskan. Dah, kita apa dulu? Coba dulu. Ini belum mulai lah. Kita coba, oke? Dah, 1, 2, 3. Itu sih dulu gila. Dah, 1, 2, 3. Sikut. Kan udah ibu bilang, instruksi dulu. Sikut. Sakit. Sikut. Sikut. Sikat. Itu ketika induksi ibu nggak ada yang kayak gini ya, pokoknya badannya tegak semuanya, oke? Ulang lagi, dah, nggak ada lagi seperti itu. Kalau seperti itu curang namanya, dah. Lelok lah Lady. Dah, itu semua badannya tegak, coba nggak ada yang kayak gini. Bilang belum apa-apa udah kayak gini ya. Nggak boleh seperti itu bilang, oke? Dah, ini mulai ya, Rifaldi, geser ke belakang. Pas ikat orang. Oh, pas banget sama Gilang. Dah, itu badannya tegak seperti ini, nggak ada yang kayak gini, nggak ada yang bungkuk, oke? Dah, kita lanjut, 1, 2, 3. Sikut. Nah, gila, tegak kamera dulu. Sikut. Sakit. Sikut. Dah, belum konsentrasi lagi kan? Dah, ulang, 1, 2, 3. Sakit. Sikut. Sakit, sikat. Sikat kenapa? Bravo. Kenapa? Nilainya kamu. Sikut. Sikat terima tadi. Nah, satu kali lagi, oke? Nanti. Ya, cepat. Ni Bu, tukar lah Bu kondisi jantan lah. Mau tukar? Ya tukar kem sku Bu ah. Cepat lagi. Siapa lah Lady? Jadi kau Lady kalah ni. Kau kalah ni Bu dia. Dah, coba macam lagi. Cepat lagi. Sekali cepat. Cepat. Sini ya. Gerakan. Okey, dia dah lah Lady. Kenapa ada Bu? Sakit. Gilang sama Rifaldi tetap di situ aja. Kalau Bu, itu lawan ini ringan. Ringan. Cepat bisa. Tangan pakai sendok. Pakai. Konsentrasi ya. Mama ini bisa Pak. Dengarkan instruksi dari ibu. Luruskan dengan yang punya Gilang ini. Cepat. Pas bisa. Bu, lurusin. Lebih. Pas Bu. Bravo. Bu, tak video ni Bu. Dah, dengarkan instruksi. Dah, 1. Ini kenapa? Coba luruskan sama rekam itu. Dah. Geser dulu, bisa buana. Berakam. Nah.
Setuju. Sekali lagi. Ayo, sekali lagi kata Buana. Ibu sudah ibu. Apa seperti saya kalah nyanyi. Ya, siapa yang kalah nyanyi? Betul banget. Indah. ya. Indah. Boleh Kan nyanyi. lagu Indah. Menang, Bu. Hah? Nggak menang tuh dia. Nah, Balik kan kawan. Udah main dia lah. Dah, ayo. Satu kali ini aja ya. Oke, Bu. Pagi badannya gitu-gitu ke depan. Wah. Nah, Rifaldi jangan kayak gini. Terus lihat Kenapa, Bu? kecil tangannya. Apa? Silakan Ibu. Gas bu. Itu apakah nampak Ibu Fikar? Nampak kan? Nampak Bu? Nampak, Bu. Ibu masih tetap. Ibu jaraknya oke aneh Bu ah. itu ah. Pas. Sama pilih dia. Kamu aja Coba. Ibu dah. Ini yang barisan Fikar coba Bisa, geser ke kaki. bisa. Rifaldi tak geser kok. Coba Rifaldi, geser lagi. Rifaldi, kamu lutut kamu panjang kali nampak Ibu ya? Pas kan. Fikar, geser lah. Bravo. Geser dulu Fikar. Yuk, kita diukur, Bu. Tanganmu panjang Gimana kali itu Fikar. video saya tak bisa. Dah, satu kali ini aja ya. Oke? Dah, dengarkan instruksi Ibu. Nah, kita mulai. 1, 2, 3. Sakit. Sikut. Sakit. 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 Sikut. 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 Ibu, good. Sakit. Sikut. Ibu, sikut saya tadi, Ibu. Lah, sedikit nyanyi, Bu. Nah, Nah. siapa yang gak dapat tadi? Ibu dah jolnya ini kita dia. Nyanyi, Bu. Jelas banget bu. Nyanyi, Bu. Nyanyi. Bu, kalau nggak jelas mungkin kami ambil bu. Coba lah, yang kalah tadi apa? Cepat. Yang kalah tadi siapa? Nyanyi. Angkat tangan. Penan sih Dora. awak lu. Si dan Dah. Buana tadi ya. Wah, satu, Bu. Rekam ya. Awak jele. Bilang dulu. Aduh, itu dah jadi itu, Bu. Main seperti. Bagi dia lu, bagi baru nyanyi. Siapa duluan? Kalian jadi Bu, sama-sama lah Bu. Ya coba. Siapa? Awas sudah loh. Balon kau ada 5. Bu, dia yang menang harus William. Kan dia ada Dora mah. Dia ada Dora mah. Tiga, yang kalah coba. Mah dua balong. Meletus balon hijau dar. Kami dinyanyiin yuk. Silakan duduk ke tempat masing-masing lagi. Coba, ayo rekam kita lagi rekam. Dan gimana rasanya telah melakukan ice breaking? Semangat. Dah, Rifaldi letakkan dulu pantang, gak ada orang letakkan kaki. Oke? Dah, sekarang setelah kita melakukan ice breaking, setelah kita membahas tentang materi yang telah kita bahas tadi, tentunya ada kesimpulannya. Nah, di sini Ibu minta siapa sih yang mau menyimpulkan terkait materi yang kita bahas tadi? Dora. Tunjuk. Sampai tak. Pokoknya harus dapat kesimpulan semuanya, oke? Walaupun itu cuma satu kalimat. Mbak, Dora dulu. Iya, Bu. Mbak, apa Dora kesimpulan yang dapatkan hari ini? Kesimpulan yang bisa saya dapatkan pada diskusi hari ini adalah bahwa berbelanja online bisa kita artikan sebagai pembelian barang atau jasa melalui barang digital seperti smartphone dan komputer. Berbelanja online ini juga memiliki tujuan. Salah satu tujuan utamanya adalah mempermudah konsumen untuk membeli barang atau jasa secara praktis dan efisien. Dan berbelanja online ini juga memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Salah satu dampak positifnya adalah pilihan barang atau jasa yang bervariasi. Lalu dampak negatifnya salah satunya adalah waktu pengiriman dan biaya pengiriman.
misalnya kita pesan barang itu produk luar negeri, pasti biaya pengirimannya mahal dan waktu pengirimannya juga akan pasti lama. Terima kasih. Oke, itu dari Sidora. Dari yang lain mana kesimpulannya? Coba dulu. Dika, coba. Apa yang Fikar dapatkan dari terkait Yang saya simpulkan dari bisa depan Fikar. yang saya simpulkan dari diskusi tadi bahwa berbelanja online itu memanglah bagus, tapi kita harus berhati-hati. Kadang ada yang negatif kan, ada yang positif. Nah, itulah. Ya. Baik, itu dari Fikar. Coba dari yang lain apa? Dari yang tadi sampaikan oleh Fikar sama dari tadi, maaf sama Dora tadi, apa lagi? Kesimpulan yang bisa didapatkan apa? Ya, itu tahu mirip, cuman penyampaiannya berbeda. Coba si Revaldi, apa sih kesimpulan yang didapatkan terkait topik kita bahas tadi? Mungkin kesimpulan yang saya dapatkan dari diskusi kita hari ini adalah pandai-pandailah kita memilih barang atau toko di marketplace. Oke. Berarti pandai-pandai dalam memilih barang ketika berbelanja online. Betul banget, Bu. Nah, ini dari pendapat Bupati. Coba dari Gilang, apa Gilang? Kita berbelanja online harus membeli barang yang kita butuhkan. Tapi jangan produk kebawaan. Itu betul. Itu dari Gilang. Oke. Apakah ada yang mau menyampaikan kesimpulan lagi? Cukup? Cukup. Oke. Nah, setelah tadi Anda semua menyampaikan kesimpulan yang telah didapatkan pada topik yang kita bahas hari ini, tentunya ada komitmen. Artinya komitmen ini apa? Apa yang harus kita terapkan ketika kita telah membahas topik ini dan apa yang akan kita terapkan selanjutnya di kehidupan kita. Coba siapa yang mau komitmen dulu? Pipa Ali. Coba apa yang harus kita lakukan setelah ini? Komitmen saya adalah mendahulukan kebutuhan saya daripada kemauan saya. Oke, dia Pipa Ali lebih mementingkan kebutuhan dia daripada kemauannya. Yang lain gimana? Coba apa Dora? Komitmen saya adalah supaya saya berusaha untuk tidak ketergantungan berbelanja online. Berusaha tidak tergantung berbelanja online. Itu dari Dora. Dari yang lain apa yang akan dilakukan lagi? Pandai-pandai memilih barang yang ada di aplikasi tersebut. Pandai-pandai dalam memilih barang kita mau berbelanja online. Oke. Yang lain Ringgan apa yang akan dilakukan? Tidak boros untuk berbelanja. Bagus. Berusaha tidak boros itu yang paling penting ya. Berusaha tidak boros untuk berbelanja online. Coba Lady apa yang akan dilakukan Lady? Tidak membeli barang karena tertarikan Tidak membeli barang karena tertarik saja. Oke. Lanjut Buana apa? Apa yang akan Buana lakukan setelah ini ketika telah membahas berbelanja online tadi? Oke, dan dampaknya apa? Ini sampaikan aja nggak apa-apa. Berusaha tidak boros jika membelanja. Oke, bisa apa? karena beberapa toko ada melakukan pembohongan atau penipuan publik dan kita akan depannya melihat rating dari customer tersebut. Kalau misalnya satu kebanyakan satu lebih baik jangan dibeli pada toko tersebut. Oke, jadi bisa berusaha memilih toko yang ratingnya tinggi supaya tidak ada penipuan. Betul banget. Nah, mereka apa yang akan mereka lakukan setelah membahas topik berbelanja online tadi? Masa ya nggak tahu apa yang akan Rakem lakukan? Jadi kan Rakem berbelanja online itu tentang apa kan? Alat motor. Ya, Bu. Nah, terus apa yang akan Rakem lakukan ketika kita membahas dampak dari berbelanja online tadi?
membeli barang yang sesuai kita butuhkan, Bu. Membeli barang sesuai yang kita butuhkan. Jadi dari tempat Dah. Semoga yang telah Ananda sampaikan tadi, komitmen yang telah disampaikan di sini itu tidak hanya di sini saja berlaku. Tentunya itu diaplikasikan di kehidupan sehari-hari dan juga di rumah. Apa lagi? Nah, setelah mendengar komitmen dari Ananda semua, bagaimana perasaannya ketika mengikuti kegiatan BKP kita hari ini? Asik. Sangat seru, Bu. Asik. Panas. Sebentar lagi dapat Bisa jaga. mengungkapkan Bisa mengungkapkan pendapat, ya bisa mengungkapkan pendapat, menambah ilmu menambah ilmu, sampai belajar online. menambah wawasan. menambah wawasan. Mencerminkan perilaku Pancasila sila keempat. Oh, ya boleh. Musyawarah. Musyawarah. Dah. Dah. Selanjutnya belum. Selanjutnya balik lagi, pemahaman baru seperti apa yang telah didapatkan? Pemahaman baru apa yang didapatkan? Berbelanja online. Dampak positif dan negatif berbelanja online. Oke, dampak positif dan negatif belanja online. Apa lagi? Apa itu belanja online? Apa itu sebenarnya belanja online? Terus apa lagi? Apa fungsi berbelanja online? Fungsi dari berbelanja online itu, Apa itu tujuan belanja online? tujuannya juga, apa lagi selain yang telah disebutkan teman tadi? Dampak, apa namanya, supaya tidak boros juga dengan berbelanja online. Oke. Nah, setelah kita membahas tentang topik yang kita bahas tadi dan juga telah kita ulas dan berdiskusi bersama-sama, nah, kapan kita kira-kira bisa melakukan kegiatan ini lagi? Besok juga bisa, Bu. Besok juga bisa, besok kecepatan ya. Minggu besok boleh? Boleh banget, Bu. Kalau bisa kipas aja dulu. Nah, minggu depan tentunya dengan topik yang berbeda. Tempatnya sama? Sama-sama dan Kalau bisa, kalau bisa tambah AC dikit. Iya, Bu. diperlukan saja Bu, ada AC. Nah, berarti minggu depan dengan topik yang berbeda ya. Mungkin tempatnya menyesuaikan. Nah, tidak terasa kita juga di penghujung kegiatan. Oke. Nah, sebelum kita keluar sambil berdiri, itu dari Fikar dulu. Itu sambil berdiri, sayonara sampai berjumpa lagi. Oke? Nah, sebelum kita perpisahan keluar, tadi kita diawali dengan doa ya. Nah, sekarang juga kita ditutup dengan doa. Nah, tadi kan Rifaldi mimpin, sekarang aku minta Gilang, coba Gilang. Jangan mimpin doa. Jangan mimpin. Nah, ayo Gilang. Berdoa mulai. Bersyukur mulai. Selesai. Dah, acara kita sudah penghujung. Jika ada salah dari ibu atau salah kata ibu, mohon maaf. Dan akhir dari kegiatan kita, penutupnya, kita menyanyikan salah satu lagu seperti yang telah ibu sampaikan tadi. Itu dari Fikar dulu ya. Itu dari Fikar keluar bernyanyi Sayonara, oke? Sayonara, sayonara sampai berjumpa lagi, oke? Bisa? Bisa. Oke. Nah, silahkan berdiri semuanya dulu ya. Fikar tunggu dulu lagi. Berdiri dulu deh. Yuk, silakan dulu Fikar. Dah sama-sama nyanyi yuk. Sayonara.